Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa huliqat abwabun nar wa sufiddatis sayatin nur. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momentum 10 hari menjelang Ramadan akan pergi untuk meninggalkan kita. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan ketakwaan untuk senantiasa menjalankan amalan-amalan terbaik kita. Alhamdulillah kita masih dipertemukan juga di Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah, untuk kita bisa menjalankan puasa sambil ada yang bekerja, kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian masih bisa sholat berjamaah, baik sholat fardu maupun sholat tarawih, diiringi ngaji, diiringi hal-hal lainnya yang tentu itu adalah kebajikan. Ini adalah nikmat, karena tanpa Gusti Allah memberikan ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, insya Allah kita tidak bisa menjalankan ini semua. Maka dari itu kita harus senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah. Dalam salah satu surat disebutkan bahwasannya kul laukanal bahru midada li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfadu kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Terkait syukur akan nikmat-nikmat Gusti Allah yang telah diberikan kepada kita, apakah kita bisa menghitungnya jumlahnya 5, 10 dan lain sebagainya? Tentu kita akan sangat berat, karena mulai dari bangun tidur diiringi aktivitas hingga kita mau tidur lagi, berpuluh-puluh, beratus-ratus, itu nikmat akan senantiasa mengiringi kita. Dalam surat tersebut disebutkan juga, jika lautan yang ada di Indonesia, mungkin kaum muslimin dan muslimat yang ada di sini sudah pernah melihat laut atau mengunjungi pantai-pantai yang ada di Indonesia, misal di pantai utara, pantai selatan, dan sebagainya. Itu jika kita jadikan wadah untuk menuliskan kalimat-kalimat thayyibah Gusti Allah atau syukur-syukur atau nikmat-nikmat yang telah diberikan, insya Allah sampai laut-laut itu habis, kita tidak akan muat untuk menuliskannya, karena saking banyaknya nikmat-nikmat itu. Bagaimana dengan banyaknya nikmat ini kita bisa terus bersyukur? Maka kita harus bermuhasabah diri dengan kita senantiasa menyebut alhamdulillah, menikmati nikmat-nikmat yang telah diberikan. Insya Allah ini adalah salah satu ejawantah dari syukur. Rasulullah SAW juga bersabda terkait syukur. Ini disebutkan bahwa ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa
fauqakum fahuwa ajdaru alla yajdaru nikmatullah alaikum. Hadis ini menyebutkan bahasanya kita diminta untuk melihat apa yang di bawah kita, bukan melihat apa yang di atas kita. Hal itu kenapa? Agar kita tidak kufur dan kita bisa mensyukuri akan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Ejawantah dari hadis ini adalah bagaimana kita meramunya. Bisa kita implementasikan dengan misal kita punya sepeda, maka jangan kita melihat yang punya motor, punya mobil atau punya pesawat, tapi lihatlah saudara kita yang hanya bisa jalan kaki. Kemudian misal kita punya atau hanya bisa jalan kaki, jangan kita kepingin yang ternyata tetanggaku punya motor, mobil dan lain sebagainya, tapi mohon maaf kita lihat saudara kita yang dalam tanda kutip difabel, yang untuk jalan aja kesulitan, merangkak dengan kursi roda dan lain sebagainya. Ini adalah wujud untuk kita meresapi nikmat-nikmat itu. Sekali lagi, ini bukan untuk kita kufur nikmat ya, justru untuk mensyukuri nikmat. Tadi kita melihat yang di bawah itu bukan untuk menghilangkan motivasi juga. Nggak pengen punya motor, punya mobil, enggak. Tetap kita harus ada spirit untuk ke situ, tapi bukan untuk kufur nikmat. Aku kok cuman punya ini, enggak. Tapi bagaimana kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bisa menempuh itu juga. Misal sama-sama kita mengkonsumsi nasi sama tempe dan tahu, saudara kita kok bisa lebih sukses, bisa punya banyak hal, berarti kita harus terdorong untuk bisa mendapatkan itu juga. Tapi bukan karena kita kufur, aku mung duwe iki, aku cuman punya ini, enggak. Tapi coba kita jadikan hal itu untuk memotivasi kita. Kemudian implementasi lain atau ejawantah lain dalam kita mensyukuri nikmatnya Gusti Allah, bisa juga dengan kita mengimplementasikan salah satu hadis ini, yakni ayu a'malin afdol kultu sholatu alal waqtiha kultu suma ayu birrul walidain kultu suma ayu jihadu fisabilillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menengok hadis tadi, maka amalan-amalan utama atau afdol ini bisa kita laksanakan, bisa kita ijawantahkan untuk menerapkan syukur kita atau mensyukuri nikmat-nikmat kita yang telah diberikan oleh Gusti Allah. Amalan-amalan afdol tadi salah satunya adalah dengan sholat tepat waktu atau di awal waktu, yakni dengan kita sholat tepat waktu atau awal waktu pun diiringi dengan kita sholat berjamaah, insya Allah pahala kita juga akan dilipat gandakan, apalagi kita tunaikan di bulan yang penuh berkah ini. Ada satu hadis juga yang mendukung akan sholat ini, yakni sholatul jama'ati afdalu min sholatul fadli bisaba'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat nafsi-nafsi atau sendirian dengan 27 derajat. Tentu ini harus kita implementasikan dengan sholat awal waktu berjamaah, apalagi di bulan yang penuh suci ini. Yang kedua, kita bisa mengijawantahkan syukur kita dengan spirit birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Tentu untuk berbakti kepada orang tua ini tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa
kita harus senantiasa berbakti kepada orang tua. Apalagi di bulan yang suci dan berkah ini, kita upgrade terus untuk senantiasa birrul walidain. Dengan kita yang jarang pulang bisa menengok sesekali untuk pulang ke rumah sambil membawakan oleh-oleh atau bingkisan terbaik. Kita senantiasa doakan orang tua kita, tanya kabar, teleponan dan sebagainya, sehingga keakraban dan spirit birrul walidain ini terus terjaga. Yang selanjutnya, syukur juga bisa kita ijawantahkan atau implementasikan dengan cara jihad fisabilillah. Nah, jihad fisabilillah ini dapat ditempuh dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara sedekah, maka ini adalah salah satu amalan di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang suci ini, amalan yang afdol. Karena bersedekah ini banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah menghapuskan dosa kita. Ini dalam hadis juga disebutkan, bersedekah dapat menghapuskan dosa kita sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, betapa dahsyatnya jika kita akan bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, dengan bersedekah ini insya Allah rezeki kita akan dilipat gandakan. Tidak untuk kita habis mendermakan harta terbaik kita jadi miskin, kita jadi kehabisan harta, insya Allah tidak. Banyak yang sudah membuktikan nanti rezeki itu datang dari mana-mana tanpa kita sadari, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Insya Allah akan terus mengalir dan terus ada jika kita bisa mendermakan rezeki terbaik kita. Kemudian dengan bersedekah insya Allah akan menjadi amal jariah dan juga kita akan mendapatkan satu keistimewaan yakni mendapatkan pintu surga hasil dari rezeki terbaik kita yang kita dermakan untuk saudara-saudara kita yang insya Allah membutuhkan. Ini juga menjadi spirit kita dengan kita bersedekah di bulan Ramadan. Tentunya kita berpuasa ini tidak hanya selesai menahan lapar dan haus, tapi bagaimana kita berempati, bagaimana kita mengawal mental giving kita untuk berderma, untuk saling membagi rezeki kita. Jadi kita dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan ini bisa saling merasakan. Selain itu, kita juga bisa menempuh untuk amalan afdol yang ini bisa menjunjung kita untuk senantiasa bersyukur, yakni dengan membaca Al-Quran. Di hadis disebutkan juga bahwasanya orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala dan akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Salah satunya adalah bunyi hadis, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatu wa hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakina alifun harfun wala min harfun wa mimun harfun. Jadi makna dari hadis ini, jika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, ini nilai kebajikannya dilipat gandakan menjadi 10. Tadi alif lam mim itu tidak hanya dinilai satu huruf, tapi dihitung sendiri-sendiri. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya sendiri-sendiri dan dilipat gandakan menjadi 10 setiap hurufnya. Apalagi insya Allah rekan-rekan juga akan
menghitung untuk khatam harus sehari berapa kali, berapa halaman dan sebagainya. Nah, ini insya Allah menjadi momentum untuk kita nanti akan mendapatkan pundi-pundi pahala. Nah, kalau kita tadi berbicara untuk mengejawantahkan syukur kita, bisa dengan sholat tepat waktu dan berjamaah, bisa dengan berbakti kepada orang tua, bisa dengan membaca Al-Quran, pun bisa dengan bersedekah. Nah, nanti Bapak Ibu atau kaum muslimin dan muslimat ini yang hendak menitipkan atau mendermakan rezeki terbaiknya, maka bisa ditunaikan melalui Layismu Jawa Tengah. Insya Allah Layismu Jawa Tengah ini melaksanakan banyak program di Ramadan 1446 Hijriah ini, mulai dari yatim hebat. Insya Allah kita akan berbagi kepada saudara-saudara kita, meskipun bukan keluarga kandung kita, bukan keluarga inti kita, tapi bagaimana mental giving ini kita nanti bisa bersama-sama untuk berbagi kebaikan. Selain itu, untuk mensupport saudara kita yang mungkin pulang kerja, pulang kuliah dan sebagainya, belum sampai rumah, insya Allah kita ikhtiari untuk menyediakan takjil di berbagai tempat, baik nanti tempat umum di jalan maupun seperti di masjid, di pondok pesantren, di panti, untuk berbagi takjil. Dan selain itu, kita juga akan mengawal saudara kita dengan program kado Ramadan. Kita berbagi parsel, berbagi bingkisan untuk para guru, para dai dan lain sebagainya, yang insya Allah nanti mensupport sebelum Idul Fitri. Selain itu ada program Taman Lansia pun mu'alaf atau pesantren mu'alaf, insya Allah kita kawal dengan kita adakan kajian-kajian dan juga support kado maupun takjil untuk kita bisa bersama-sama merasakan kenikmatan di bulan Ramadan ini. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita bisa senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Gusti Allah. Nah, syukur itu kita ejawantahkan dengan tadi berbagai hal kebaikan yang insya Allah kita akan bisa mendapatkan banyak pahala, dan insya Allah rezeki kita juga akan mengalir. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.